Happy Sunday semuanya. Kayak kurang semangat ya, Ci? Iya, coba kita tanya sekali lagi ya. Iya. 1, 2, 3. Happy Sunday semuanya. Oke. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, aku mau ngajak teman-teman buat sama-sama keluarin HP-nya. Ayo, keluarin HP-nya. Ya, kalau udah, teman-teman boleh silent dulu ya HP-nya. Karena sebelum kita mulai, kita mau sama-sama fokus gitu ibadahnya. Jadi silent dulu ya HP teman-teman. Iya, sama buat teman-teman yang di belakang boleh mengisi bangku-bangku yang masih depan, yang masih kosong. Iya, maju aja gitu ke depan. Ya, ayo dong maju. Itu yang di belakang. Pak Steven dan itu yang di belakang masih kosong. Iya, maju satu baris juga nggak apa-apa kok. Makasih buat teman-teman yang udah mau maju. Oke. Dan teman-teman, sebelum kita mau mulai ibadah kita, aku mau nanya dulu nih ke Ci Vanes. Apa sih yang Cici syukurin pada hari ini? Hari ini aku bersyukur banget ya. Aku masih bisa dikasih kesempatan buat jadi liturgis bareng Stefanesa. Dan hari ini aku udah kedua kali gitu jadi liturgis. Kemarin masih ditemenin gitu sama Cilika, cici KTB aku. Tapi sekarang aku yang nemenin Stefanesa. Jadi bersyukur banget. Dan aku juga mau nanya sama Stefanesa, gimana sih perasaannya pertama kali jadi liturgis? Buat aku ya, buat pertama kali jadi liturgis, yang pasti sih gugup banget ya, Ci ya. Terus sama takut salah juga, Ci. Jadi kamu gugup ya? Sama sih kayak aku pas pertama kali jadi liturgis juga gugup dan takut salah. Tapi aku yakin kamu pasti bisa. Ya, thank you ya Ci buat sarannya. Terus buat teman-teman, sekarang kita mau mulai kebaktian kita pada hari ini. Mari sama-sama kita buat bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang. Oh
kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam karunia dan damai sejahtera dalam Bapa menyertai teman-teman sekalian. Teman-teman dipersilakan duduk. Oke, sebelumnya aku mau nanya dari salah satu dari kalian, ada yang tahu gak tema hari ini tuh apa? Ada yang mau jawab? Kayaknya kalau nggak ada yang mau jawab, kayak boleh Ci, kayak ditunjuk dulu Ci. Tunjuk siapa ya? Kira-kira enaknya siapa ya Ci? Kayak nanya Hana kali ya. Hana ada gak? Oh belakang ya, gak bisa. Oh, Mitzi boleh? Iya. Iya benar. Jadi tema hari ini itu apakah damai menjadi dangkal? Nah tema hari ini itu sebetulnya kadang-kadang ketika kita ngumpul gitu bareng KTB kita, terus kayak kita atau sharing-sharing gitu bareng teman-teman kita, kita bisa gitu ngerasain rasa damai. Tapi hari ini kita mau belajar kayak sebenarnya damai yang kita rasain itu benar-benar damai dari Tuhan atau enggak sih? Dan bersyukur banget hari ini kita bakal bahas itu, dan sehingga aku juga mau ajak teman-teman buat sama-sama menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Hatiku, Tuhan
teman-teman, sekarang kita mau masuk ke sesi pengakuan dosa. Aku mau ngajak teman-teman semua untuk mengambil sikap doa kita dan sama-sama merenung apa aja sih kesalahan yang telah kita lakukan dalam seminggu ini. Aku yakin ini pasti bukan hal yang mudah buat kita, ada suka maupun duka. Dan aku mau tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada di setiap sisi kita. Dan sekarang kita sama-sama mengakui setiap dosa kita, dan mari kita merenung sambil singgah menyanyikan lagu Karena Kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Kita akui semua dosa-dosa kita kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan, Tuhan selalu mau Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus berkumpul pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah mengakui dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maaf Tuhan, jika kami seringkali melupakan Engkau. Bantu kami ya Tuhan, agar kami bisa sungguh-sungguh dan selalu dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman, kita bangkit berdiri sambil membacakan berita anugerah kita yang diambil dari Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu memberikan penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Untuk meresponi berita anugerah kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Sungguh Indah Kabar Mulia.
Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kebun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang mencela, kini engkau pun disambut diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sekarang kita mau siapin hati kita karena kita sama-sama mau dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, mari kita nyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya.
Oke, selamat pagi semuanya. Cukup ya saya di tengah sini, mic-nya 2 di kiri kanan. Suara saya cukup besar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami sekali lagi untuk datang beribadah. Kami bersyukur atas kesempatan ini ya Tuhan. Sungguh bersyukur. Karena Tuhan baik kepada kami dan Tuhan memimpin hidup kami. Seminggu kami jalani dan kami tiba di hari pertama minggu ini. Dan kami mulai dengan ibadah kepada Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian. Sekarang saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang berguna. Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kami. Supaya ketika kami diajar, dinyatakan kesalahannya, diperbaiki kelakuannya, dan dididik dalam kebenaran, kami tidak menolaknya. Kami menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, mampukan dia berbicara sesuai dengan kehendak-Mu, dan di dalam kuasa-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema hari ini adalah tentang damai. Bisa ditayangkan, saya punya slide. Ya, slide-nya bagus ya. PowerPoint-nya dibuat oleh bos saya, atasan saya, Cilisa ya. Dipanggilnya Cilisa ya di sini ya. Oke. Apakah damai menjadi dangkal? Satu ayat firman Tuhan. Mari kita buka. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Ini bagian dari khotbah di bukit. Ya, Matius 5 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke. Sesuai dengan tema, apakah damai menjadi dangkal? Next slide ya, Odi. Damai yang dangkal. Damai yang dangkal. Nah, mungkin kalian pernah, ya, siapa yang mengendarai motor atau bawa mobil, lalu melewati tempat yang forbidden, ya, tidak boleh masuk. Tapi lalu masuk, lalu di stop sama polisi. Ya, mana SIM? SIM nggak bawa atau nggak punya. Ya, oke, kalau gitu mesti ditilang. Ya, nanti ke pengadilan ini. Wah, Pak, janganlah, saya masih pelajar, maafkan saya nggak punya uang nanti. Ya, jadi saudara mau damai? Polisinya mungkin nawarinnya mau damai, ya. Bisa jadi seperti itu. Dulu saya enggak tahu sekarang, ya. Oh ya, damai. Nah, ini damai yang dangkal. Betul enggak? Ini damainya maksudnya apa? Ya, damai tapi gersang. Berikutnya. Ya. Damai tapi gersang. Next, Odi. Yehezkiel 13 ayat 10 dan ayat 16 berkata gini. Oleh karena, ya sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya. Seakan-akan bersih begitu ya. Ada damai sejahtera tapi tidak ada damai sebetulnya. Nah, ini damai yang dangkal. Ayat 16. Yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikian firman Tuhan Allah. Ketika orang memberitakan ada damai. Jangan takut, tenang saja. Padahal sebetulnya tidak ada damai. Waktu itu Israel sedang melakukan satu hal yang sangat buruk. Yaitu menyembah ilah lain. Ya, terus-terusan berulang-ulang sampai Tuhan katakan akan dihukum. Akan kirim bangsa lain.
Tapi ada nabi-nabi palsu yang terus memberitakan tenang saja, damai, damai. Nah itu damai yang dangkal atau damai yang gersang. Next. Yesaya 48 ayat 22 mengatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Kalau gitu damai apa yang kita inginkan? Mari kita lanjutkan. Bagaimana damai yang sebenarnya? Ada 4. Pertama, damai dengan Allah. Kedua, damai dari Allah. Yang ketiga, damai dengan sesama. Dan yang keempat, damai dengan diri sendiri. Mari kita pelajari yang pertama. Damai dengan Allah. Damai dengan Allah. Seorang yang berdosa membelakangi Allah. Dia tidak sedang menghadap kepada Allah. Dan itu adalah menjadi seteru Allah. Maka di Roma pasal 5 ada satu ayat yang sangat indah. Coba kita lihat ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dibenarkan oleh iman. Ketika kita beriman, next, yuk Odi, kepada karya Kristus, ya kita, Kristus ambil tangan kita, Kristus ambil tangan Allah, lalu diajak damai, seperti itu. Nah itu damai dengan Allah. Roma 5 ayat 1. Bahkan di ayat 10, nextnya, sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Next, Odi, yuk. Dia nggak bisa lihat saya. Ya, kamu mesti lihat saya. Ya, memang repot, nggak bisa itu ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, kita diperdamaikan karena Kristus. Nah, inilah damai dengan Allah. Satu pertanyaan penting bagi kita semua. Apakah kita sudah damai dengan Allah? Apakah kita sudah damai? Apakah kita mempunyai satu keyakinan, satu iman bahwa Kristus ketika dia mati di Golgota, dia mati untuk saya sebagai pribadi. Kita tidak bisa mengatakan, oh papa saya kan penatua, papa saya kan aktivis, papa saya dia bilang dia anak Allah. Saya anak papa, otomatis saya cucu Allah dong. Gitu ya, nggak ada dalam Alkitab istilah cucu Allah. Jadi masing-masing pribadi harus seperti ini katakan oleh Yesus Kristus. Kita percaya kepada karya Kristus di atas kayu salib. Berapapun kerja keras kita tidak akan membawa kita ke sorga. Seorang bernama Charles Spurgeon, ya, Charles Spurgeon adalah pengkhotbah besar, dia katakan begini. Good morality will free you from jail. But it takes the blood of Christ to free you from hell. Di belakang ada Darren, tapi sebelum Darren yang menerjemahkan, saya tanya Phoebe mana? Phoebe, oke. Phoebe, kamu terjemahkan. Good morality may free you from jail. Kalau nggak bisa, phone a friend. Koko Darren tuh di belakang. Darren, stand up. Good morality can free you from jail. Nah, ya. Ini Darren kuliahnya di Hong Kong. CTU ya. CTU.
Hong Kong City U, Darren dulu murid saya. Okay, good morality can free you from jail, but it takes the blood of Christ to free you from hell. Silakan Darren. Ya, butuh darah Kristus untuk membebaskan kita dari penjara. Thank you Darren. Jadi yang pertama kalau bicara damai, damai dengan Allah. Itu yang utama. Kita bukan setru Allah lagi, tapi kita menjadi teman Allah. Kita bisa panggil Allah itu Bapa. Close relationship. Ya, Bapa. Saya sering dalam doa panggil Bapa. Papa, ya saya perlu ini. Oke, yang kedua, damai dari Allah. Tadi dengan Allah ya, damai, sekarang Allah yang memberi damai. Pertama, Yesaya 9 ayat 6. Ini ayat biasanya adalah Natal, ya, Yesaya 9 itu. Tapi di bagian akhir sendiri dikatakan penasehat ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang kekal, ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini tentang Tuhan Yesus. Ya, dalam bahasa Inggrisnya Prince of Peace. Prince of Peace. Ya, jadi Yesus adalah Prince of Peace. Dia sendiri adalah pangeran perdamaian. Nah, pangeran perdamaian ini sekarang memberikan damainya untuk kita. Kita lihat ya, ayat selanjutnya. Yohanes 14 ayat 1. Saya minta Ella, coba baca Ella. Yohanes 14 ayat 1. Tuh, ada di layar. Ya, janganlah gelisah. Orang nggak ada damai kan, berarti gelisah ya. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau gitu ya. Jadi kacau, gelisah. Bahasa Inggrisnya do not be troubled. Gelisah, resah. Nah, jangan gelisah, kata Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 1. Selanjutnya, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Saya mau minta Brandon yang baca. Saya guru suka perintah-perintah. Ya, saya sudah jadi guru 39 tahun. Brandon, sudah ada di layar, kamu tinggal baca. Oh, nggak kelihatan. Kok nggak kelihatan ya? Ya, agak blur sedikit kalau itu ya. Silakan Brandon. Iya, maju ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, damai sejahtera yang kuberikan. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan bukan yang dunia berikan. Yang palsu tadi, yang gersang. Damai sejahtera yang Tuhan berikan bukan berarti semua aman, semua beres, kita kaya, selalu semuanya lancar. Tidak. Ada orang-orang yang mengalami kesulitan tapi rasanya damai karena Tuhan ada. Tuhan dekat. Nah, ini damai sejahtera yang sejati. Oke? Dan damai sejahtera itu beda dengan damai sejahtera yang dari dunia ini. Next. Ayat Yesaya 25 ayat 3. Ya, Hansel, coba Hansel, kamu bisa baca nggak? Ya, ya. Kau? Iya. Ya, yang hatinya teguh. Ya, yang hatinya teguh kau jagai. Nah, ini damai dari Allah. Oke, damai dengan Allah, damai dari Allah. Yang ketiga, damai dengan sesama. Damai dengan sesama. Saya kasih ada 3 poin. Pertama, damai dengan orang tua. Yang kedua, damai dengan guru. Yang ketiga, damai dengan teman.
3. Pertama, damai dengan orang tua. Nah, kalian sedang masuk usia remaja. Biasanya di usia remaja, kalian mulai masa pemberontakan. Betul nggak? Sama orang tua. Suka bertengkar nggak sama orang tua? Suka beda gitu ngelawan sama orang tua. Ya? Ya. Satu kali saya khotbah, ini long time ago, 30 tahun yang lalu kali, lebih kali ya. Lebih, 35 tahun yang lalu saya khotbah. Saya khotbah tentang damai dengan orang tua. Selesai khotbah, ada seorang remaja di GKI Muara Karang yang katakan, "Ko, terima kasih. Kalau enggak, saya sudah rencana sore ini saya akan pergi meninggalkan rumah." Ya, tapi kok khotbah tentang damai dengan orang tua. Maka dia tidak jadi. Sekarang dia sudah jadi pilot. Ya, sekarang ya bukan pergi, dia terbang kemana-mana ya. Kalau tidak salah di Dubai. Seperti itu. Kalian kadang-kadang tidak bisa mengerti orang tua. Orang tua tidak bisa mengerti anak remaja. Sekalipun mereka pernah remaja. Sekalipun pernah remaja. Ya, orang tua tidak mengerti. Orang tua tidak bisa mengerti kenapa kamu naksir sama dia. Ya, kenapa kamu punya hubungan pacaran dengan dia? Apa sih yang kamu lihat dalam diri dia? Dan tapi kamu melihatnya yang lain. Nah, belajarlah mengerti orang tua, bukan cuma kalian minta dimengerti, tapi kalian juga belajar mengerti. Nah, yang kedua tadi damai dengan guru. Ya, berapa orang ngaku? Ya, sekarang enak ya. Sudah sekolah belum sih? Ella sudah sekolah? Sudah ya, sudah sekolah onsite. Sudah sekolah onsite. Berapa orang yang sambil sekolah, sambil doa, semoga gurunya nggak datang. Semoga dia sakit. Ya, semoga dia lebih jahat lagi, semoga dia kecelakaan gitu ya. Kecelakaan di perjalanan. Ayo ngaku, yang ketawa lebih keras ini berarti yang seperti itu ya. Jangan. Ya, damai dengan guru. Guru adalah wakil orang tua di sekolah. Yang ketiga, damai dengan teman. Ya, sesama teman. Tapi 1 Korintus 15 ayat 33, hati-hati. Pergaulan yang sesat merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati pilih teman. Ya, jangan sembarangan. Ada teman baik. Hati-hati. Kita berteman dengan siapa saja. Ya, dari suku apa saja, agama apa saja, latar belakang apa saja. Tapi yang teman-teman baik yang kita bisa mempengaruhi hidup kita, tentu kita jaga baik-baik. Betul ya? Next. Persaudaraan yang rukun. Ini dari Alkitab. Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Rupanya damai dihubungkan dengan berkat. Kalau dalam keluarga ada damai yang baik, indah, maka Tuhan juga ke sana memerintahkan berkat. Ya, dalam komisi remaja GKI perniagaan ada damai yang baik. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berikutnya, next. Ini saya katakan satu hal yang penting sekali, yang tadi saya bacakan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Be a peacemaker, not a troublemaker. Dengar baik-baik. Setiap orang harus menjadi peacemaker. Kalian harus menjadi orang yang membawa damai. Ketika kalian ada damai yang indah. Bukan gara-gara kalian ada jadi rusak. Ya, a troublemaker. Orang yang menjadi peacemaker, pembawa damai akan disebut anak-anak Allah.
Kalau orang yang troublemaker akan disebut apa? Lawannya Allah dong, anak-anak setan. Betul ya? Jangan sampai kalian ada, justru suasana menjadi rusak. You are not a peacemaker, you are a troublemaker. Dan itu bahaya sekali. Jangan jadi orang yang gampang protes. Ya, kebaktiannya nggak seru, mainnya kurang keras, ininya musiknya kurang gembira, kita tidak. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian cuma jadi penonton. Ya, kalau cuma jadi penonton paling gampang protes, betul nggak? Kita nonton orang main bulu tangkis, ya kenapa di smash? Mestinya dicop saja. Ya, kenapa seperti itu? Kalau kita menjadi penonton, kita paling gampang protes. Tapi kalau kalian menjadi pemain sendiri, kalian tahu. Saya datang jam 8 kurang. Kalian ada yang setengah 9, ya setengah 9 lebih baru datang. Aman-aman saja. Ya waktu saya datang sebagian sudah berlatih. Ko Edi, Ci Natalia, ya, Ci Lisa sudah datang. Ella sudah datang. Kalian tidak tahu mereka bermain di belakang layar, mempersiapkan segala sesuatunya, terhubung dengan Zoom. Ya, be a peacemaker. Ambil bagian dalam pelayanan, kalian baru tahu. Dan dengan demikian bisa menghargai dengan lebih baik. Don't be a troublemaker. Yang terakhir, damai dengan diri sendiri. Damai dengan diri sendiri. Ini cukup kecil ya. Saya akan lihat bagian yang depannya. Ini satu doa yang luar biasa. God grant me the serenity to accept things I cannot change. The courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference. Dan doanya lengkap ya dari Ronald Niebuhr. Angela, coba. Sini Angela. Ya. Saya guru-guru mesti panggil orang. Ya. Angela, yuk sampaikan apa artinya. Oke. Nggak ngerti. Oke. God grant me the serenity. Apa serenity? Dari kata serene. Serene itu apa? Kedamaian hati. Ya. Dr. Andar Ismail dalam bukunya menerjemahkannya keteduhan hati. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Emang dalam hidup ada hal-hal yang kita tidak bisa ubah. Saya pengen tinggi, tapi saya nggak tinggi-tinggi. Hidung saya pengen mancung, ternyata saya tidak mancung. Rambut saya pengen banyak, habis. Ya, kenapa saya lahir jadi anak tengah? Bukan anak paling besar atau anak yang bungsu. Gak enak. A middle child. Kenapa saya anak paling besar? Selalu papa bilang, kamu harus jadi contoh, kamu sabar sama adikmu. Kenapa dan kenapa dan kenapa? Kenapa saya lahir di Indonesia? Bersyukur kita lahir di Indonesia. Kita tidak lahir, maaf saya menyebut, Sri Lanka. Sri Lanka sekarang sedang susah sekali. Ya, orang bisa antri bahan bakar 2 hari. Dia pengemudi bajai, antri 2 hari. Kalau tidak ada bahan bakar, bajainya tidak bisa bekerja, tidak bisa beroperasi, dia nggak bisa punya penghasilan, sampai meninggal. Itu saya lihat video dari BBC. Sedih. Dan saya punya 2 teman di Sri Lanka, ya yang dulu Cilisa dengan kami juga saya baru Ramesh ya, Lisa ya. Ya. Sedih sekali.
Jadi kita bersyukur. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Terima. Kenapa mata saya seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Ada hal yang tidak bisa kita ubah. Urutan kelahiran, lahir di mana, papa mama siapa, emang yang bisa ganti? Nggak bisa. Tapi doa itu tidak berhenti di sana. Kedua, the courage to change the things I can. Keberanian untuk merubah hal yang bisa saya ubah. Dulu papa cuma sekolah sampai SMA. Oh, saya tidak. Saya minimal S1. Oh, dulu papa S1, saya akan S2. Ya, saya ingin sekolah lebih tinggi. Nah, itu the courage to change the things I can. Ya, nggak bisa bilang, saya memang dari dulu gini, suka marah. Enggak, bisa berubah kok. Oke? Jadi berdamai dengan diri sendiri adalah menerima, mempunyai keteduhan hati. Dan lalu, kalau harus dirubah, kita harus rubah. Nggak boleh bilang, udah bawaannya dari kecil memang saya kan anak tunggal, selalu jadi orang yang utama dalam keluarga. Tidak. Dan the wisdom to know the difference. Saya harus punya bijaksana. Jangan-jangan saya kira ini harus saya terima saja, padahal mesti bisa dirubah. Jangan-jangan ini sebetulnya harus saya terima, tapi saya paksa terus. Dan saya sedang melawan Tuhan. The wisdom to know the difference. Yuk kita ulangi doa ini yuk. 3 bagian saja. Yang bisa baca ya. Angela, kamu nggak ngerti nggak apa-apa. Ayo kamu baca. Sini. Oke, 1, 2, 3. Saya punya pointer ada di sana. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, and the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Ya, selanjutnya doa ini panjang dan baik. Nanti slide saya kan ada di situ kalau mau minta sama Odi, sama Ci Natalia atau Ci Edi, kok Edi? Ya, jadi kesimpulannya apa? Next. Damai tidak dangkal. Damai itu sangat dalam. Orang bisa punya damai itu luar biasa loh. Ya, di masa pandemik seperti ini orang bisa mempunyai damai itu luar biasa. Damai adalah dari Tuhan. Damai dengan Tuhan. Damai dengan Tuhan, damai dari Tuhan. Damai dengan sesama. Dan yang terakhir, damai dengan diri sendiri. Nah, inilah damai yang sejati. Ya, saya akan tutup dengan sebuah lagu. Silakan, next. Brandon, pinjam gitarnya, Brandon. Oke. Saya pakai ini ya, supaya saya bisa pakai. Tahu lagu ini? There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds
ayat ketiga bahasa Inggrisnya apa? Hari ini belajar firman Tuhan sama belajar bahasa Inggris ya. Buy one get two. Bahasa Inggrisnya the third stanza. The third stanza. Oke? Yuk. The third stanza. It tells of one whose loving heart can feel my deepest woe, who in each sorrow bears a part that none can bear below. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. One more time. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Because He first loved me. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak ingin damai yang dangkal, damai yang pura-pura, bukan damai yang sesungguhnya. Kami tidak ingin seakan-akan ada damai, padahal gersang. Kami ingin damai yang sejati. Pertama, damai dengan Allah. Karena kami percaya kepada karya Kristus di atas kayu salib. Dan kami diperdamaikan dengan Allah. Kami bukan seteru lagi, kami bukan musuh Allah. Yang kedua, kami ingin mendapatkan damai dari Allah. Damai yang bukan diberikan oleh dunia ini. Dan berikutnya, Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai. Peacemaker, bukan troublemaker. Biarlah baik di rumah, di sekolah, di gereja, di kantor, di jalanan, kami menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Dan Tuhan, kami menerima diri kami sendiri apa adanya. Karena kejadian kami ajaib, kejadian kami sungguh luar biasa. Berapapun talenta kami terima dan kami ingin kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami syukuri, kami terus pakai supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini tertanam dengan dalam dan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Brandon. Rekan remaja, saya ajak kita untuk berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Mari bersama dengan gereja segala abad, segala tempat, pada masa lalu, masa kini, dan akan datang. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, banyak darah Maria, yang berita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu teman-teman. Kita mau doa syafaat. Pokok doanya sih nggak ada yang berubah kayak minggu-minggu lalu. Jadi kita langsung doa aja ya. Mari bersatu dalam doa. Ya Bapak, bersyukur Tuhan untuk hari ini, bersyukur untuk kesempatan yang kita masih bisa berkumpul di sini. Bapak, sebentar lagi kami akan mengangkat beberapa pokok doa. Kiranya Engkau pimpin doa syafaat ini dari awalnya. Teman-teman, aku pertama mau kita doain untuk negara dan pemerintahan kita, di mana kita tahu sedang banyak gejolak politik, ekonomi dan lain-lain. Kita mau berdoa semoga apapun yang diambil oleh pemerintahan kita adalah keputusan yang terbaik, dan itu pun hanya dari Tuhan saja. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa selanjutnya aku mau ajak kita untuk mendoakan kasus COVID yang seperti kita ketahui kasus COVID sekarang mulai meningkat lagi teman-teman. Walaupun tidak drastis, tapi itu mungkin cukup jadi alarm merah ya untuk kita, karena mungkin aktivitas kita yang sudah berjalan normal seperti dulu dapat terganggu lagi. Jadi mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa yang terakhir, aku mau ajak kita semua buat doain acara tahunan KR, yaitu Camp Remaja, di mana kurang dari seminggu lagi acara ini akan dilaksanakan, dan kita mau berdoa untuk segala persiapannya agar pada hari H nanti anak-anak yang kita jangkau dapat terjangkau dan merasakan Tuhan bersama-sama kita di camp nanti. Mari kita angkat pokok doa ini. Ya Bapak, tidak lupa juga kami juga mendoakan teman-teman kami yang berulang tahun minggu-minggu ini, bersyukur untuk 1 tahun yang Kau tambahkan lagi ke hidup mereka. Dan juga kami ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sakit atau sedang dalam pergumulan, kiranya Engkau yang jenguk dan Engkau yang beri mereka kekuatan dan penghiburan agar mereka bisa kembali lagi beribadah bersama-sama kami di sini. Ya Bapak, inilah segenap doa kami yang jauh daripada sempurna, kiranya Engkau yang jawab dengan waktu-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahan melalui amplop, boleh maju ke depan dari belakang satu-satu. Terus buat teman-teman yang mau memberikan persembahan non tunai, boleh scan QR yang ada di Buat teman-teman yang mendapatkan amplop, boleh angkat tangannya.
angkat tangan yang tinggi ya teman-teman supaya kelihatan. Ayat persembahan kita diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Boleh tolong ditampilkan? Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Boleh bangkit berdiri. Oke, 1, 2, 3. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita memberikan persembahan sambil lagu boleh bermain. Ku persembahkan yang terbaik. Teman-teman boleh sambil tepuk bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami boleh memberikan persembahan, Tuhan. Berkati persembahan yang telah kami berikan, kiranya apa yang kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu dan dapat dikelola dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam silakan boleh duduk. Oke teman-teman, gimana firman pada hari ini? Pada terberkati nggak pada firmannya? Sebelumnya aku mau nanya nih ke satu orang tentang firman pada hari ini. Siapa ya? Boleh langsung tunjuk aja kali ya. Boleh. Cike sih boleh. Apa yang Cici dapat dari firman pada hari ini?
Pokoknya menurut Casey kayak damai itu artinya nggak cuma sekedar damai, kita ngerasa damai doang, tapi ada 4 yang tadi udah disebutin gitu ya. Nah, dan tadi kita udah dengerin firman-Nya, dan tadi juga kita juga ngedengerin lagu baru ya. Dan sekarang kebaktian kita sebentar lagi akan selesai, dan kita mau sama-sama mengambil tekad pada hari ini dengan menyanyikan lagu Damai Dalamku. Ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan segenap hatiku. Masa depanku ada di tanganmu, tanganku takut kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan segenap hatiku. Masa dalamku, keyakinan Teman-teman boleh sambil berdiri sambil menyanyikan lagu. melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Kepada Pak Indonesia kan. Remaja dan youth, orang muda ya yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Haleluya,
teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Damai Dalamku mulai dari bait kedua. Masa depanku ada di tanganmu, takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Sejahtera dalamku, keyakinan di benar aku, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di benar aku, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Boleh saat teduh semuanya. Saat teduh selesai teman-teman. Aku minta ya betul. Sebentar ya. Warta Lisan Minggu 19 Juni 2022. Next, hello, welcome to KR Pernias. Buat kalian yang baru pertama kali datang, minggu depan jangan lupa datang lagi ya. Next, job pengurus 19 Juni 2022. Liturgis hari ini tuh ada Vanessa sama Stefanesa, pendamping pembicaranya ada Ella, baca warta dan doa syafaatnya ada aku sendiri, Olin, PIC-nya ada Mitzi sama Chelsea, PJTD-nya ada Devina, absennya ada Nat. Next. Job pemusik hari ini, pianisnya ada Cijela, gitarisnya ada Brandon, singernya ada Joan, cajonnya ada Melvin. Sound mulmetnya ada Hana, Odi, Keisha. Liturgisnya ada job pengurus minggu depan, tanggal salah itu harusnya 26 Juni guys. Liturgisnya ada Grace dan Agustin, PP-nya ada Korean, BWDS-nya ada Stefanesa, PIC-nya ada Ella, PJTD-nya ada Leoni, absennya ada Kevin Chris. Next. Job pemusik 26 Juni. Pianisnya ada Cijela lagi. Gitarisnya ada Mitzi sama Yoel, singernya ada Kenny, cajonnya nggak ada. Sound mulmetnya ada Christian dan Albert A. Next. PD-nya jam 8 pagi ya guys, nggak pakai telat, oke? Next. Jadwal pembinaan hari ini, kelas Alpha ada KTB sharing. Kalau kalian mau sharing atau kebersamaan bebas, mau makan-makan tagihin aja kok cici KTB-nya ya. Terus kelas beta ada hari ini ada belajar doktrin kristologi sama Paniko. Kelas Omega ada KTB bareng Ko Evans. Next. Harusnya ini minggu depan. Jadwal pembinaan minggu depan itu kelas Alpha, Beta, Omega libur karena kita ada camp. Next. Buat yang ulang tahun minggu-minggu ini, happy birthday, wish you all the best and God bless. Next. Thank you and happy Sunday semuanya. Have a nice day.
Halo, oke. Udah. Udah belum, Ko Steven? Sabar. Ya, ditungguin. Ya. Dah. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, teman-teman. Oke. Kita mau ngapain kok hari ini, kok? Saya lupa lagi. Aduh, lupa ya. Aduh, gimana ya? Tapi sebelumnya teman-teman, karena sebelumnya udah ada yang kenal saya, buat yang udah kenal, ya udah gitu. Yang ada yang belum kenal, oke, kalau ada yang belum kenal, saya anggap kalian gak kenal saya. Oke. Ya, teman-teman kenalin, nama saya William Angel. Saya hari ini bertugas sebagai MC CG. Dan saya ditemani oleh Koko yang ganteng ini. Terima kasih, Ko. Stephen. Iya, Ko Steven. Terima kasih. Steven apa kok namanya, Ko? Hah? Namanya Steven apa? Stephen titik. Oh, 7 titik. Oke. Ya. Teman-teman, hari ini kita ada acara yang spesial, teman-teman. Tapi sebelum kita Ada publikasi mungkin. Oh, mau ada publikasi dulu? Ada yang mau publikasi? Oke, silakan. Cici Olin. Olin dulu ya. Tahu dihormatin gitu. Hai, aku nggak pengen gimana banget sih, yang cepet aja ya. Coba hari ini ada acara apa nanti jam 3 sore? Apa kenapa? Nah, jangan lupa datang ya. Nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Nggak kelihatan. kita bakal makannya enak deh pokoknya hari ini. Jadi harus datang ya. Oke, makasih. Yang hitam. Pasti. Oke, thank you Ciolin. Itu. Ya buat teman-teman yang lapar, jadi nanti bisa ikut acara KTB Gathering ya, yes. buat yang lapar ya. Masih ada publikasi lagi ya? Ada lagi teman-teman Dari publikasi? TGF. Oke. Oke. Mantap banget nih TGF. Dari Kokonius yang paling ganteng. Oke, ya happy Sunday. Happy Sunday. Ya happy Sunday. Oke, gue cepet aja karena gue ada 3 publikasi. Mampus 3 publikasi ya, banyak ya. Slide-nya boleh? Ya, bukan yang ini. Satu lagi. Oke, ya buat teman-teman di sini yang suka investasi kripto dan yang lain-lain. Di sini kita nanti jam 1 siang ada dari Pemuda mau adain tentang seminar bijak menilai investasi zaman now. Nah ini acaranya jam 1 hari ini, itu bakal diadain di Zoom. Oke, jadi yang suka investasi dan lain-lain kalian boleh join ke acaranya Pemuda. Next, buat camp remaja di sini siapa yang udah daftar camp remaja angkat tangan? Hey. Oke, see you guys hari Jumat, bener kan Jumat ya? Jam 6. Jam 6 pagi beneran kumpul? Jam 6 pagi. Wah oke, iya. Waduh jam 5 ya, gua jam 6 deh. Oke, ya. Buat yang teman-teman udah daftar camp remaja, jangan lupa datang jam 6 pagi. Ini benar jam 6? Iya, jam 6. Wow, pagi banget ya. Oke deh. Terus yang mau daftar masih bisa, masih ada 3 slot lagi buat kalian. Tapi kalau kalian mau nambah lagi misalnya, kok aku mau bawa 10 orang, silakan ngomong ke aku. Nanti kita omongin bareng-bareng ya. Sponsorin Tuhan kok. Bener. Soal harga atau yang lain-lain kalian boleh omongin ke aku. Next, yang ketiga, di depan kalau nggak salah ada vaksin. Jadi teman-teman yang di sini belum vaksin booster, boleh vaksin hari ini atau besok gitu mulainya ya. Jadi buat teman-teman yang mau vaksin boleh di gereja. Oke, gitu aja. Thank you. Gak ada tepuk tangan. Ya, itu ya teman-teman ya tadi. Kasih ya. tepuk tangan teman-teman buat Koanius. Katanya dia mau ditepuk tanganin. Ya. Oke. Ya, thank you Koanius publikasinya, thank you Ciolin publikasinya. Oke, ada lagi yang mau publikasi? Ada? Oke, monggo silakan. Tunggu saya. Pali. Apa sih Pali? Cepat. Ikut saya dah. Oke, siap. Tes, kedengeran ya? Oke, halo teman-teman, ketemu sama kita lagi. Publikasinya juga masih sama. Betul. Jadi kita mau umumin kalau lomba desain, buat teman-teman yang nggak tahu, kita ada lomba bikin desain logo KR. Syaratnya apa? Syaratnya pokoknya bikin logo, ada tulisan, ada unsur K, R, sama salibnya. Terus kita mau ngumumin pengunduran batas submissionnya. Dari yang tadinya 24 Juni, kita undur jadi 24 Juli. Ntar pengumuman pemenangnya ada di tanggal 26. Terus ada hadiahnya teman-teman, hadiahnya berapa ya? Gede pokoknya. Iya, hadiahnya gede banget. Jadi pokoknya. ada 3 pemenang juga. Jadi buat teman-teman yang merasa tertarik, boleh banget langsung daftar. Kalau ada apa-apa, kontak langsung ke Keisha. Iya. Terus kita juga mau umumin yang kedua,
Apa, Kes? Yang kedua itu ada lomba foto battle. Kalian boleh ikut dengan cara kalian bisa foto di sana di belakang di foto booth kita. Terus nanti kalian post di story fotonya plus tag IGKR pakai hashtagnya itu Flout and Worthy KR. Terus jangan lupa untuk unprivate IG-nya ya teman-teman supaya kalian bisa kehitung buat ikut lombanya gitu. Jadi kalau kalian gak private itu nanti gak kehitung buat ikut lombanya gitu. Oke, itu aja sih. Iya. Ada lagi? Nanti abis kebaktian ini selesai kalian boleh cepet-cepet langsung ke belakang ngantri buat foto di sana. Oke, siap. Udah itu aja? Udah itu aja. Thank you. Thank you. Ya minta tepuk tangan ya teman-teman. Tepuk tangan lagi. Ya tepuk tangan. Ya silakan Ko Steven, gimana? Ya, silakan. Kita ngapain nih, Ko? Ya. Ada anak-anak yang baru gak nih? Kalian ngeliat gak nih? Coba teman-teman lihat Kanan kiri kirinya kanannya, dilihat dong. diendus-endus, wah ada bau-bau baru nih kayaknya nih. Gitu. Kanan kiri gitu. Ada yang baru? Coba dicari, ada yang baru? Nih gimana ya? Ada yang baru? Vi, pukul nih Vi. Angkat tangan nih. Ada yang baru gak? Siapa? Siapa? Yang mana? Angkat tangan, prok. Ayo Steven. Gimana ya? Pakai saya punya Aduh. Saya tunggu sini. Halo, yang mana nih? Kamu ya? Oh, oh iya, lu udah datang ya? Oh, semua ya? Oh iya. Kamu ya? Boleh berdiri. Oke. Nama kamu siapa? Diajak siapa? Kelas berapa? Sekolah di mana? Iya, ngapain aja? Namanya Ignasia. Siapa? Ignasia. Namanya Ignasia ya, namanya Ignasia. Diajak tante. Tante, oke. Kelas 6 naik 7. Kelas 6 SD. Iya naik 7. Sekolah di Metodis. oke. Namanya Ignasia ya guys, kita kasih salam yuk. Ayo, 1, 2, 3. Hai Ignasia, minggu depan datang lagi ya. Ada lagi gak nih? Ada lagi? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Udah datang mereka. Udah habis? Udah habis ya? Habis? Habis ya? Ada hadiah loh. Ya udah. Ayo oke. Ya puji Tuhan kita semakin banyak. Tepuk tangan teman-teman. Nah karena jumlah kita makin banyak tentunya KR kita juga punya sesuatu yang lebih menarik teman-teman. Apa tuh? Hari ini kita mau ngerayain ulang tahun nih kok. Ini yang ulang tahun pada datang kan ya? Oke. Buat ulang tahunnya bulan apa kok? Bulan Juni. Oke, Juni. buat teman-teman yang ulang tahun bulan Juni boleh dipersilakan maju ke depan. Boleh langsung maju aja ya. Ya yang merasa bulan Juni. Aduh bosen banget gue ngerayain Cimakda mulu. Nah ini saya sebutin ya, ada Joan, ada Jolin, ada Kenny, ada Timotius, ada Magda. Kenny disebutin juga ya. Boleh maju teman-teman. Ada Kenny, ada Cimakda. Ayo ada Kenny, Magda, ada Joan, Jolin, Timothy. Joan, Timothy. Wah nggak ada yang mau maju. Gece. Ayo maju dong. Oh ya buat teman-teman yang lain yang mungkin baru hadir, ada yang ulang tahun bulan Juni juga. Kamu juga ya bulan Juni ya? Nah ini yang bulan Juni boleh maju teman-teman. Enggak, kalau kita nggak akan mintain KTP untuk Kenny ngecek. maju Kenny. Tangannya. Jangan sampai gue ucapin story lagi. Ayo yang bulan Juni boleh maju teman-teman, yang ulang tahun di bulan Juni. Cimak ayo maju Cimak. Ayo maju, ayo. Maju. Ayo. Ulah. Mana udah nih? Tuhan Udah segini aja. Yesus. Sabar ada Cimakda. Ayo Mak. Yang baru datang tadi ulang tahunnya kapan tuh? Oh bukan bulan ini ya? Oh bukan. Ngetes saya. November ya udah nanti November datang lagi ya berarti. November. Biar dirayain. Oke. Saya Agustus ya. Saya November juga sih. Oke nih ada Cici Magda. Ayo Cici Magda. Oke. Sinian dikit dong. Kelihatan kamera no. Sinian dikit. Sonon dikit. Ya. Udah menghalang Ya napas. teman-teman kita mau sama-sama nyanyiin lagu Selamat Ulang Tahun ya. Ayo pemusik. Sambil tepuk tangan teman-teman.
Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu kawan, selamat ulang tahun. Yeah. Tengahan dikit dong, jangan ini social Ayo, distancing nih. Ya, oke. Meskipun COVID naik kan. Ya, yuk. Jadi kita mau sama-sama dengerin nih dari teman-teman kita Ya, nih betul yang banget. ulang tahun. Dari yang- Wish-nya, ya. pengucap pertamanya siapa gitu ya. Ini kita kipas lilin dulu apa? Oh, tip lilin dulu aja kali. Ntar Kipas kayak- lilin kali ya, Ko ya? Kipas lilin, Iya, oke. kipas lilin ya. Ayo. Kipas lilin. Ayo Steven, silakan. Kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Ya. Saya yang ulang tahun, saya kipasin. Ya. Oke. Oke, mulai dari Cimakwe dulu nih kayaknya nih. Iya, dari yang tertua dulu kali ya. Oh, kalau gitu dari situ dulu aja. Situ dulu aja. kalau gitu. Dari siapa? Dari Jolin ya? Termuda. Iya. Termuda, ayo deh. Oke. Oke. Jolin, halo. Selamat ulang tahun Jolin. Kok MC-nya deg-degan? Nanya apa ya kok ya? Pengucap pertama. Ulang tahun keberapa? Oh ya, ulang tahun Kapan keberapa? ulang tahunnya? Wish-nya apa? Wish-nya apa? Terus ya itu ya tau lah ya. Ulang tahunnya berapa? Tanggal berapa? Ulang tahunnya tanggal 28 Juni. 8 Juni. Ke-16. Terus Haleluya. wish-nya semoga semuanya lebih baik, sehat-sehat terus, semakin lebih dekat dengan Tuhan. Terus belum ulang tahun. Belum. Kita KR Pernias. Oke nih. Ulang tahun keberapa? Tanggal berapa? Wish-nya apa? Pengucap pertama. Apa? Jangan bilang mama ya. Ya, tanggal 18 Juni ulang tahun ke-16, wish-nya makin rajin. Pengucap pertama teman sama keluarga barengan. Mitsi ya. Siapa? Oh, teman ya. Oh, Mitsi teman. kayaknya ya Mitsi, oke. Teman KR ya, Iya. bagus. Perlu dipegangin nggak? Tenang, nggak diambil. Iya. Pertanyaannya Iya. sama kayak tadi ya. Ulang tahunnya tanggal 27 Juni, 16 tahun. 16 tahun. Terus wish-nya makin pintar. Terus ya sukses dah. Belum tahu ini. Haleluya. Kayak Ya. kita salah tanggal nih. Brian ya, Brian boleh dipegangin dulu sini. Ulang tahun keberapa, tanggal berapa, Wish-nya apa? wish-nya apa? Ya. Ulang tahun ke-15. 16, oke. Iya, tanggal 2. Tanggal Iya. 2. Magda 2. Ulang tahun ke-15 tanggal 2. Oh, 15. Tanggal 2 tadi apa? Wish. Wish-nya apa? Pengen lebih pintar aja sih. Amin. Pengucap pertamanya? Evan. Evan. Iya. Evan temannya ya? Oh, kirain Stephen. Bukan ya? Oke. Ya terakhir nih, yang paling spesial nih. Aduh bosen gue Cimakda lagi. Tapi kan Cimakda lagi. Namanya Magda, ulang tahun ke-22. Tanggal lahirnya tanggal 6 Juni. Wish-nya ya gitu-gitu aja sih sebenarnya, cepet lulus, makin dewasa. Udah. Pengucap pertamanya? Pengucap pertama. Pengucap pertamanya teman-teman aku. Teman-teman kamu. Nyari aman ya. Tahu Spesifik nyari dong. aman mulu Itu Cimakda. jangan. Itu rahasia. Ci, tahu gak Ci? Tadi John ngomong apa? Udah tua. Ih. Enggak tahu ini masih muda tau. Udah awet muda kok mukanya. Is, gombal mulu. Ya teman, kita mau minta siapa doain ya? Minta siapa ya? Mungkin ada Koedi kali ya? Koedi. Koedi boleh minta tolong doain
Ya, Ko Edi. Iya. Yuk, mari kita sama-sama berdoa yuk. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk teman kami Tuhan yang hari ini ulang tahun Tuhan. Kami berterima kasih kalau Tuhan telah tambahkan 1 tahun yang telah berlalu Tuhan, dan Tuhan juga tambahkan juga untuk kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segala berkat dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati Tuhan untuk aktivitas mereka, untuk wish mereka yang akan mereka capai Tuhan tahun-tahun berikut ya Tuhan. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang kabulkan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk teman kami Tuhan. Biar mereka tambah cinta Tuhan, tambah mengasihi-Mu Tuhan, dan tetap setia untuk mengikuti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Oke. Ya boleh dikasih hadiahnya. Ya kuenya dipegangin dulu dong. Oh sini, ayo pegangin. Nah, gitu. Oh jatuh. Mau bantuin nggak? Apa ya? Lama ya, 2 bulan ya. Oke. Mau foto dong, mau foto. Wait a minute. Iya. Cakaman. Mana kameramennya? Mana yang mau foto? Fotonya mana yang mau foto? Yang fotoin siapa? Kesia fotoin dong. Boleh foto. Ayo merapat. Ayo merapat. Ayo. Oh MC ikut ya? Oke. Kita kasih applause dulu ya teman-teman. Ayo kita kasih applause teman-teman. Happy birthday. Mungkin bisa duduk. Boleh kembali duduk. Terima kasih. Oke, kita CG-nya gitu doang ya kok hari ini ya? Ada lagi nggak ya? Ada lagi gak sih? Katanya hadiah masih banyak. Tapi ya udah buat minggu depan aja. Iya, buat minggu depan ya. Ya teman-teman, sekian CG hari ini. Saya William Angel. Saya Steven. Kita pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Teman-teman jangan lupa foto ya. Jangan lupa foto nih. Ya, ambil kuenya juga. Jangan lupa foto ya. Dari kemarin gak ada yang foto tuh.